Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa untuk membahas kisah menarik di zaman Nabi. Dan kali ini kita akan berkisah tentang sosok Ma'is bin Malik, seorang pezina, namun akhirnya masuk surga. Kalian silahkan duduk manis, biarkan kami yang berkisah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan share, agar kami terus memberikan kisah-kisah menarik lainnya. Dahulu kala, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pria pezina yang akhirnya mati masuk surga. Berzina merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Hukuman yang dijatuhkan ke pelaku sangatlah berat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, bagi pelaku zina maka akan dikenakan hukuman had yang berbeda, di mana apabila melakukan zina, khairu mukson, pelaku boleh menikah, maka hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan hukuman zina mukson, pelaku telah menikah, maka hukumannya adalah dirajam hidup-hidup. Namun untuk memvonis seseorang telah berzina tidaklah perkara mudah, karena harus memenuhi syarat dan adanya bukti. Bisa dengan mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang adil, maupun pengakuan dari pelakunya sendiri. Adapun syarat saksi adalah telah melihat secara nyata dan gamblang bahwa benar mereka telah melakukan perbuatan zina. Dari situlah maka tidaklah mudah menuduh seseorang telah berzina, meskipun dosa zina tergolong dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat daripada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Apabila seseorang menyesali dan bertaubat atas perbuatan kejinya, sangatlah disunnahkan untuk menutupi aibnya sendiri dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pria bernama Ma'is bin Malik. Dahulu ia adalah seorang anak yatim yang kemudian diasuh ayah angkatnya. Di masa dewasanya, ia menikah dengan seorang wanita. Namun suatu hari nafsunya pernah tak terbendung, hingga ia kemudian berzina dengan seorang budak perempuan. Setelah melakukan perbuatan keji itu, penyesalan dan kesedihan muncul dalam diri Ma'is bin Malik. Ia menyesali atas dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Kemudian ayah angkat memerintahkan Ma'is agar sowan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan bisa mendapatkan solusi dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pergilah Ma'is bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai, Ma'is berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bersihkanlah diriku." Nabi lalu menjawab, "Janganlah lancang, mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah." Ma'is lantas kembali berkata, "Ya Rasulullah, bersihkanlah diriku." Nabi kembali menjawab, "Janganlah lancang, mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah." Ma'is terus-menerus mengulangi perkataannya itu kepada Nabi hingga sebanyak 4 kali. Setelah itu barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Dari apa aku harus membersihkanmu?" Ma'is menjawab, "Dari dosa zina ya Rasulullah." Mendapati pengakuan Ma'is, Nabi tidak langsung memvonis Ma'is berzina. Beliau lantas melakukan klarifikasi kejiwaan Ma'is bin Malik. Beliau lantas bertanya kepada para sahabatnya yang waktu itu ada di sana, apakah dia telah gila? Para sahabat menjawab, "Dia tidak gila ya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, apakah dia dalam kondisi mabuk? Lalu mendekatlah salah seorang sahabat dan menciumi aroma mulut Ma'is. Setelah dicek, ternyata tidak ditemukan bau minuman keras di mulut Ma'is. Rasulullah bertanya kembali kepada Ma'is, apakah benar kamu telah berzina? Ma'is menjawab, "Benar ya Rasulullah." Mendengar pengakuan sungguh-sungguh Ma'is, Rasulullah lalu memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan hukum rajam kepada Ma'is bin Malik. Ma'is lalu dibawa menuju hamparan padang pasir. Dibuatkanlah sebuah lubang, kemudian tubuhnya Ma'is lantas ditanam dalam tanah. Lalu dirajamlah Ma'is bin Malik hidup-hidup. Ia dirajam dengan dilempari batu-batu. Ia terus dilempari batu hingga akhirnya mati meninggal dunia. Begitu mengerikannya hukuman rajam dialami Ma'is. Meskipun begitu, keputusan itu sudah mantap diambil Ma'is demi membersihkan dosa-dosanya di dunia. Setelah Ma'is meninggal dunia, maka para sahabat berselisih tentang status kematiannya. Sebagian para sahabat mengatakan bahwa Ma'is mati su'ul khotimah karena belum mengganti dengan kebaikan. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwa Ma'is meninggal husnul khotimah karena Ma'is takut akan dosa-dosanya di akhirat kelak, sehingga ia memilih hukumannya diselesaikan di dunia. Rasulullah sendiri memilih diam dan belum memberikan keputusan tentang status kematian Ma'is. Perselisihan antara dua kelompok sahabat ini terus berlangsung hingga 2 atau 3 hari lamanya. Setelah mengalami polemik yang berketerusan selama 2 atau 3 hari itu, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan menyuruh para sahabat untuk memintakan ampunan untuk Ma'is bin Malik. Para sahabat lantas memohonkan ampun untuk Ma'is bin Malik. Rasulullah menjelaskan bahwa pertaubatan Ma'is sangatlah baik. Andaikan taubat Ma'is digunakan syafaat untuk seluruh penduduk Madinah, pastilah mencukupi. Betapa bahagianya Ma'is bin Malik menjadi penghuni surga yang indah. Begitu luasnya Ma'is bin Malik mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan hukuman rajam itu. Dari kisah ini kita dapat mengetahui betapa hati-hatinya Rasulullah melaksanakan hukuman rajam.
Beliau bahkan selalu mengarahkan dan memberikan pesan kepada para pelakunya untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan hukum rajam ini bukanlah sesuatu pilihan utama Rasulullah atas pengakuan pelaku dosa yang memang telah mengakui dan menyesali dosa-dosanya. Rasulullah selalu lebih memilih menuntun pelaku dosa itu dengan cukup bertaubat, memohon ampunan kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dalam kisah di atas menggambarkan seakan-akan Rasulullah berusaha menarik pengakuan Ma'iz dan lebih menyarankan kepada pertaubatan tanpa mendahulukan hukuman had. Adapun dosa yang telah dilakukan biarlah hanya pelaku dan Allah saja yang tahu dan tidak perlu aibnya disebarkan sendiri. Adapun dosa yang telah dilakukan biarlah hanya pelaku dan Allah saja yang tahu dan tidak perlu aibnya disebarkan sendiri. Setiap orang yang melakukan sebuah dosa besar masih ada kesempatan baginya untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah benar-benar Maha Pengampun. Jalur pertaubatan Ma'iz bin Malik memang benar-benar pilihan Malik sendiri agar dosa-dosa yang telah dilakukan bersih dan terhapus. Bahkan taubatnya bisa memberikan syafaat untuk penduduk kota Madinah. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.